Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan, Bapak mengucapkan selamat atas kenaikan peringkatnya. Sekarang kalian semua kelas 7 atau kelas 1 SMP, dan semoga kenaikan ini menjadi sebab juga kenaikan kedewasaan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Quran bersama-sama. Semoga ridhonya Allah turun dan dapat menjadi sebab hati kita dibuka untuk menerima ilmu-ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, video ini boleh dijedah terlebih dahulu. Kalian silakan membaca surah-surah pendek. Kita mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Baik, silakan dijedah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kita saat ini memang dituntut untuk belajar melalui internet atau melalui media sosial, termasuk YouTube. Nah, kali ini Bapak menggunakan YouTube sebagai sarana transformasi ilmu untuk belajar bersama. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang cukup indah dan sangat indah. Tidak hanya cukup ya, tapi memang sangat indah, maha indah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Keindahan, kebersihan, kemahakuasaan itu milik Allah semata. Kita sebagai manusia tidak berhak mengaku bahwasanya kita indah, kita paling bersih. Tidak. Karena ada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun seandainya anak-anakku sekalian diberi wajah yang kebetulan tampan, diberikan wajah yang kebetulan cantik, maka itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur. Kali ini kita akan memetakan konsep pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama tentu menanamkan keimanan kita kepada Allah, agar kita lebih beriman kepada Allah, lebih mantap, lebih yakin bahwasanya ya memang Allah yang maha indah. Nah, hal ini tercermin dari nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Oke? Pembelajaran kali ini tujuan kita yaitu untuk memahami iman kepada Allah yang pertama. Dan yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dan kemudian aplikasinya apa? Implementasinya kita apa? Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yaitu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Misalnya di dalam Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya Allah atau zat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nah, kita bisa mengimplementasikan, kita bisa mempraktekkan bagaimana kita menjadi makhluk yang menyebar kasih dan menyebar sayang. Bisa kita bayangkan bagaimana seandainya manusia seluruh yang ada di dalam muka bumi ini memiliki karakter demikian. Masya Allah. Tentu sangat indah sekali, bukan? Tidak ada perang, tidak ada caci maki,
tidak ada fitnah, tidak ada pembunuhan, tidak ada saling serang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya sudah memiliki koridor yang namanya kasih dan sayang. Apakah itu mungkin tercipta? Mungkin saja. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja, ya mungkin untuk menggapainya itu sesuatu yang sangat susah sekali. Daripada kita mengandai-andai itu bisa dilakukan di seluruh dunia, lebih baik kita mulai pada diri kita sendiri. Dari mana? Tentu lingkup keluarga. Apakah kita sudah saling menyayangi kepada adik kita, saling menghormati kepada kakak kita, taat kepada kedua orang tua kita? Itu adalah salah satu cerminan bagaimana kita meneladani terhadap Asmaul Husna. Baiklah, ada sebuah renungan. Ya, kalau anak-anakku sekalian punya bukunya bisa dilihat di halaman 2. Pernahkah engkau merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernah anak-anakku? Pernah merasakan hal seperti itu? Atau sebaliknya? Pernahkah kalian merasakan juga kalian tidak sedikit pun di dalam hati kalian mengingat Allah? Bagaimana perasaannya? Apakah hamba, pahit dan lain sebagainya? Setiap orang mungkin ya yang memiliki iman di dalam hatinya pernah merasakan bagaimana Allah hadir di dalam hati mereka. Kemudian mereka merasa tenang, mereka tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah. Misalnya contoh begini. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Lalu kenapa kemudian kita tergesa-gesa untuk bekerja? Dalam konteks ini, dalam hal ini, Bapak tidak menyarankan kalian malas-malasan, tidak. Artinya kita terlalu rajin sehingga bekerja terus sehingga melupakan ibadah. Yang dimaksud adalah di sini. Sementara rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ketika kita tenang, okelah kita bekerja, ya bekerja, tapi sesuai dengan waktunya. Tidak kok waktunya sholat dibuat bekerja, waktunya ibadah dibuat bekerja, waktunya belajar dibuat bekerja, dan lain sebagainya. Ini adalah cara yang salah dalam memahami giat bekerja. Artinya kita boleh rajin bekerja, kita boleh rajin belajar, tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Baiklah, kalian boleh membaca sekilas ya. Kemudian coba direnungkan bagaimana orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam diri mereka. Kenapa? Karena di dalam diri mereka ada Allah. Lupa Allah di dalam hati? Tidak. Artinya kita yang berusaha menghadirkan Allah di dalam hati, bukan Allah di dalam hati. Karena Allah itu tidak bertempat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana Allah. Ya. Kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana makhluk-makhluknya Allah yang ada di jagat raya ini. Bagaimana adanya bintang, bulan, langit yang tanpa tiang bisa berdiri. Bulan setiap hari kita bisa melihatnya. Terus siapa yang mengatur semua itu? Tidak lain dan tidak bukan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wong kita suruh mikirkan seperti itu aja sudah mumet kan? Kok bisa ya? Apalagi memikirkan zatnya yang maha pencipta. Tidak boleh. Jangan dipikirkan bagaimana zatnya, tapi bagaimana kita mentadaburi, kita merenungi apa yang diciptakan Allah. Oke, kita lanjut ya. Ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh. Dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk beriman yang ada di dalam rukun iman ya. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Dan barang siapa dia tidak beriman, dia tidak percaya dengan Allah, dia tidak percaya kepada hari kiamat, dia tidak percaya kepada Rasul, dia tidak percaya kepada malaikat, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tersesat. Beruntunglah kita semuanya, beruntunglah kalian semuanya, kita berada di koridor yang benar. Kita iman, kita diberikan iman yang dititipkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang diberikan iman oleh Allah adalah seberuntung-beruntungnya orang. Kenapa demikian? Sejelek-jelek orang, senakal-nakal orang, seburuk-buruk orang, tetapi ketika di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebiji sawi, maka iman itu bisa menjadi sebab orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Inilah salah satu sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang diberikan kepada makhluknya. Padahal ini anak-anak, Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Dan yang kita rasakan ini hanya 1%-nya saja. Bagaimana orang tua kalian menyayangi kalian? Bagaimana kalian menyayangi saudara kalian? Dan itu dibagi untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia. Hewan, bagaimana ayam menyayangi anaknya. Bagaimana kucing menyayangi induknya. Bagaimana harimau menyayangi anaknya. Semuanya dibagi di seluruh alam semesta. Itu hanya 1% dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang 99 di mana? Yang 99 akan diberikan ketika kita di akhirat kelak. Masya Allah, bagaimana rasanya? Bukankah ini sangat cukup sekali untuk kita jadikan sebagai motivasi agar kita rajin ibadah kepada Allah? Semoga saja ya. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Ya pasti kalian sudah tahu ya, insya Allah. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar sampai dengan 99. Biasanya kalau kalian baca Al-Quran itu di sampulnya ada Asmaul Husna. Nah itu ya. Tapi kali ini kita tidak membahas semuanya ya. Ya, bisa dilihat di bukunya halaman 4. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 berbunyi, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya Asma'ul Husna atau nama-nama Allah itu memang ada.
Yang biasanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya itu dengan nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Baik, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Alim. Nah, ini nama Bapak ya. Miftahul Alim. Ya. Al-Alim artinya apa? Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik yang zahir maupun yang batin. Gaib, pokoknya apapun Allah Maha mengetahui. Intinya itu. Ya. Tentang Al-Alim ini ada sebuah kisah menarik, mungkin anak-anakku juga sudah pernah dengar. Ya. Ada 3 orang santri, dia dites oleh gurunya. Gurunya memberikan tugas kepada mereka masing-masing. Mereka diberikan ayam, ya, ayam. 3 ekor ayam diberikan kepada 3 orang santri tersebut. Dan gurunya memberikan tugas, wahai murid-muridku, engkau akan aku berikan ayam masing-masing. Sembelihlah di tempat yang tidak satu pun mengetahui. Setelah itu semuanya mencari tempat. Kemudian ada yang bersembunyi di gunung, ada yang bersembunyi di goa, ada yang mencari tempat lain. 2 orang yang bersembunyi di gunung dan di goa ini, mereka sudah melaksanakan penyembelihan itu tadi sesuai dengan tugas gurunya. Karena sembelihlah di tempat dimanapun yang tidak diketahui. Dan 1 orang ini dia tidak menyembelih. Kemudian mereka balik. Mereka menghadap kepada gurunya lagi dan mereka berkata, wahai guru, ini santri yang pertama yang menyembelih di gunung tadi, wahai guru, aku sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ayam ini sudah aku sembelih tanpa sepengetahuan siapapun. Satunya juga, wahai guru, saya juga demikian. Saya sudah menyelesaikan tugas yang engkau berikan dengan baik. Saya sudah mengeksekusi, mengek ayam ini tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian santri yang terakhir ini mengatakan, wahai guru, mohon maaf, aku tidak bisa melaksanakan tugasmu. Kenapa? Kata gurunya. Di setiap aku mencari tempat, aku selalu terfikirkan satu hal. Apa itu? Allah selalu mengawasiku. Jadi ya, tidak mungkin aku menemukan tempat dan tempat itu tidak diketahui siapapun. Karena Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Dan akhirnya apa? Murid yang satu ini, wahai muridku, engkau telah berhasil. Engkau berarti sudah paham apa yang guru jelaskan selama ini, dan memang seperti itulah yang guru mau. Akhirnya ya santri atau ya murid satu ini yang berhasil, dan ternyata gurunya hanya memberikan tugas, hanya mengetes sejauh mana pola pikir mereka. Nah, itu salah satu kisah tentang yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, dan kisah itu sampai sekarang masih dikisahkan untuk menggambarkan bahwasannya Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Ya, di situ bisa dibaca ayatnya. Ya, nanti dibaca ayatnya ya. Baca-baca halaman 5. Selanjutnya adalah Al-Khabir, halaman 6, bisa dilihat. Allah Maha waspada. Ya. Tidak seperti manusia yang selalu lalai, yang selalu ceroboh dan lain sebagainya. Allah ini Maha waspada. Artinya Allah mengetahui perkara yang tersembunyi, menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Tujuannya apa? Ya tentu memiliki tujuan. Ya, semuanya yang diciptakan Allah itu tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Jangankan manusia, daun yang jatuh pun
itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehelai daun yang jatuh menyentuh tanah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, betapa agungnya Allah. Subhanallah. Oke. Nah, itu bisa dilihat ayatnya. Allah Maha waspada. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ini sebagai peringatan untuk kita semuanya agar kita selalu mawas diri dan selalu hati-hati. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Bukan hanya bentuk fisik yang diketahui Allah, tapi juga di dalam hati kita. Misalnya, kalian memiliki prasangka buruk terhadap teman kalian. Allah tahu. Misalnya, ada seorang pengemis minta-minta. Dalam hati kalian berkata, ini orang nggak mau kerja minta terus. Nah, ini kan sama dengan merendahkan orang lain. Dengan berburuk sangka yang didahulukan. Belum tentu si pengemis ini tidak mau bekerja. Tapi memang dia memiliki sebuah alasan yang kuat sehingga dia harus mengemis. Entah itu karena dia pernah kecelakaan sehingga fisiknya tidak sempurna sehingga dia tidak bisa bekerja, atau hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Nah, walaupun itu diucapkan di dalam hati kita, Allah mengetahui. Jadi, Masya Allah, manusia itu harus serba hati-hati memang ya. Apapun yang kita lakukan, bukan hanya fisik ya, ini bukan hanya fisik, tapi seluruh gerak-gerik kita itu diawasi, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, Masya Allah. Ya Allah. Ya, banyak-banyak istighfar saja ya. Karena setiap hari kita tak luput dari dosa. Baik itu dosa fisik maupun dosa hati kita. Sering kita merasa lebih pandai, sering kita merasa lebih tampan, sering kita merasa lebih cakep, lebih kaya, lebih hebat, dan lain sebagainya. Ini penyakit hati yang seringkali ada di dalam hati kita. Ya, banyak-banyak istighfar sajalah. Selanjutnya yaitu as-sami', Allah Maha mendengar. Ya, ini sudah jelas. Ya, Allah Maha mendengar apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan. Ya, sama dengan tadi, walaupun itu di dalam hati, tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kita berdoa dalam hati kita, ya sudah cukup sebenarnya. Cuman ya kita dianjurkan kalau doa ya diucapkan. Apa sih tujuannya kok doa itu diucapkan sementara Allah itu Maha mendengar? Ya, tujuannya sebenarnya di antara lain mengingatkan orang yang ada di sekitar kita. Mengingatkan. Salam itu berupa doa. Tapi kenapa harus diucapkan? Kan Allah Maha mendengar, ya kan? Ya, tujuannya untuk mengingatkan. Mengingatkan orang lain, Assalamualaikum. Oh, saya didoakan. Berarti saya harus jawab. Kalau kalian salamnya dalam hati, masuk rumah, nah, kok nggak salam le? Salam dalam hati, Bu. Lalu terus bagaimana mau jawab? Ibunya mau jawab bagaimana kan? Nah, itu salah satu contoh. Contoh lagi, misal kita sebelum makan berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu juga dianjurkan untuk diucapkan. Tujuannya bukan untuk pamer. Mau doa makan kok pamer. Ya, kecuali doa yang panjang itu kalau kalian hafal terus dibaca dengan kencang, ya bisa jadi pengen pamer. Nah, doa makan untuk pamer apa? Semuanya juga sudah hafal doa makan. Bahkan anak kecil itu kalau ketemu jin, kalau ketemu setan, itu yang dibaca doa makan. Ya, jinnya nggak paham loh. Jinnya nggak paham, setannya nggak paham. Akhirnya setannya lari. Kenapa? Karena disangkanya mau dimakan. Padahal anak kecil tadi hafalnya hanya doa makan. Ya, doa makan itu diucapkan biar ya siapa tahu teman kita di samping kita yang sedang makan, dia belum berdoa. Kemudian ketika kita mengucapkannya, dia ingat, oh iya ya Allah, saya belum doa. Gitu. Ya, tujuannya seperti itu.
Tapi kalau kita sedang sendiri ya boleh kita doa dalam hati. Tapi dengan serius. Biasanya kalau dalam hati kan kurang serius, kurang mantep. Tapi kalau sudah dilafatkan, ya Allah, berilah aku ilmumu. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal dan barokah. Itu baru mantap. Nah, doa yang diijabah, doa yang didengar oleh Allah, doa yang potensi dikabulkannya itu besar adalah doa yang mantap. Kalau dalam hati nggak mantap, ya lebih baik diucapkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga dalilnya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ini alim ini sama dengan yang kita bahas pertama ya. Allah itu zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Selanjutnya adalah al-basir. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi. Lah kalau sudah di langit dan di bumi, ya pasti semuanya Allah tahu. Ya. Sekali lagi, Al-Basir artinya Allah maha melihat. Apakah dengan mata? Yo tidak. Jangan disamakan dengan kita yang butuh mata untuk melihat. Lalu Allah melihat dengan apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mengandai-andai apakah Allah punya mata, apakah Allah punya telinga untuk mendengar, apakah Allah punya mulut untuk berbicara. Jangan mengandai-andai seperti itu. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, kita tidak boleh memikirkan bagaimana zatnya Allah, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana rupanya Allah. Tidak boleh, haram. Karena sekali lagi, kalau sedikit saja kita memikirkan wujudnya Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Kalau kita menyamakan misalnya, oh Allah punya mata. Kita bayangkan mata seperti kita. Kenapa kok kita otomatis membayangkan mata ya seperti mata manusia, mata hewan? Karena keseharian kita yang kita lihat itu mata-mata seperti itu. Gitu. Contoh juga kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi yang dimaksud di dalam ayat kursi itu kita bayangkan dengan kursi yang ada di dunia. Yang nggak nyambung. Ya, nah kebetulan saja itu disebut kebetulan saja kursi yang ada di dunia ini namanya kursi. Tapi belum tentu nama yang ada, nama yang sama itu memiliki wujud yang sama. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh kita menyamakan. Bagaimana Allah bisa disamakan dengan makhluk? Tidak boleh, haram. Ya, jika anak-anakku sekalian pernah berpikir, pernah terbesit pemikiran yang hal-hal seperti itu, langsung saja tepis. Itu datangnya dari syaitan untuk meragukan manusia, untuk menyesatkan manusia, walaupun hanya di dalam pemikiran. Karakter syaitan itu ia jadi majrad dam. Dia bisa melewati aliran darah manusia. Jadi hati-hati. Kalau ada pemikiran-pemikiran seperti itu, bisa jadi itu datangnya dari syaitan. Tujuannya apa? Ya biar manusia ini menyangka Allah itu sama dengan makhluk. Bahkan punya kaki, punya mata, punya telinga. Haram. Bahkan itu bisa jadi musyrik. Karena Allah tidak sama sekali sama dengan makhluk. Allah adalah Allah dengan zatnya sendiri, dengan maha agungnya Allah. Ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian pernah berpikir seperti itu, langsung tepis. Itu datangnya dari syaitan. Kemudian apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kita berusaha untuk mengendalikan hati kita, mengkontrol pemikiran kita, mengkontrol pikiran kita agar tidak berpikir yang aneh-aneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukup kita memikirkan ciptaannya itu sudah nggak akan habisnya kok, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Memikirkan ilmunya Allah nggak akan ada habisnya. Coba, mungkin 10 tahun lalu
kita tidak membayangkan bagaimana ada teknologi yang namanya HP. Dan ini sangat canggih sekali. Bahkan kalian di sana, Bapak di sini bisa bertatap muka. Ya toh? Itu siapa yang membuat? Manusia. Ini masih manusia yang buat. Manusia siapa? Ya ciptaannya Allah. Lah bagaimana dengan yang menciptakan manusia? Ya kan? Pasti jauh lebih hebat, dahsyat, luar biasa. Ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah hikmah beriman kepada Allah akan kita sambung pada video selanjutnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa sedikit memberikan pencerahan, sedikit memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan ingat, walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita harus rajin belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.